Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, sore ini Domba Bagus jalan-jalan ke Domba Hadi ini teman-teman. Ini tepatnya di Ciamis teman-teman. Nah, kayak gini. Ini kandangnya. Tapi kita belum mau meliput kandang ini dan isinya nanti seperti apa kita belum. Kita karena di sini kebetulan ketemu dengan ini Ko Mario teman-teman. Sampai sini Ko Mario. Nah, Ko Mario ngapain kesini nih? Ini main-main. Main-main. Dari Bandung mampir ke Ciamis. Wah, ini kalau mau membagikan ransum pakan breeding boleh? Boleh. Ya, sharing. Oke, mungkin perkenalan dulu Ko Mario. Oke, saya Mario. Sebenarnya kandangnya di Boyolali, Bhinneka Farm Boyolali, tapi ini main ke tempatnya Domba Hadi di Ciamis. Oh. Nanti kapan-kapan main ke Ciamis. Nah, oke, langsung bagikan aja tipsnya seperti apa kok? Oke, ini tentang pakan ya, pakan breeding. Ya mumpung di Domba Hadi, ini kan bagus breedingnya. Jadi kita oret-oret lah tentang breeding. Ya, kita acak-acak ini teman-teman. Jadi ini kalau yang saya tulis saja ya. Ya. Nomor 1 ini kan serat. Nah, wah, itu tulisannya teman-teman. jelek. Nah, ini biasanya kan orang-orang makainya rumput. Ini domba ya, domba. Kasih tulisan breeding sekalian kok. Breeding domba ya gitu, gak apa lah. Nah, ini domba untuk breeding. Rumput di sini. Siap, rumput. Seratnya rumput ya. Jadi kalau yang paling penting itu kan serat, protein, karbohidrat, nah, kadang yang lupa kan di sini ada mineral dan lain-lain. Nah, jadi di serat ini misalnya rumput. Rumput itu kan ada macam-macam, pakcong, kolonjono, odot dan lain-lain. Ini masuknya serat. Jadi kalau kita ngasih makan kan yang utama biasa serat. Ya. Meskipun nanti di sini kalau serat yang ini bisa serat, misalnya serat kulit, ketela, limbah-limbah pabrik misalnya ya. Ini kan ada banyak ya. Misalnya ada sorghum. Sekarang di Jawa Timur banyak kangkung, kulit kacang hijau. Ini misalnya serat-seratan. Ya milih aja yang paling murah lah, yang paling gampang dan dicari. yang paling ada di daerahnya masing-masing ya. Oh. Kalau sedikit kan kita pakai rumput. Jadi ini kita meskipun rumput ini ada protein, ada karbohidrat, energinya. Ya. Tapi kita mayoritas kan rumput itu ke serat. Tapi misalkan nggak pakai rumput gitu boleh nggak kok? Boleh. Oh boleh juga. Pakai kulit ketela, ini sorghum, kangkung, tebon jagung misalnya, semuanya bisa. Berarti tanpa rumput pun juga bisa ya? Ya kembali ke yang mudah yang mana. Ya. Nanti mungkin di next episode nanti tentang kalkulasi harga dan lain-lain. Nah itu HPP-nya ya. Nah kemudian di sini ada protein. Nah ini protein itu biasanya dari daun-daunan, daun hijau. Nah kebanyakan teman-teman makanya cuma rumput. Padahal yang bagus ini juga harus semuanya terpenuhi ya di daun. Misalnya ada kaliandra. Saya tulis saja nggih. Ya, kaliandra, indigo vera, daun-daun lainnya. Nah, caranya gimana? Lah, biasanya kalau domba kan selalu mikirnya, wah pakainya rumput, serat. Padahal proteinnya ada daun hijau, kaliandra, indigo vera, daun-daun. Ini juga nggak harus hijau. Misalnya kering. Bisa nggak? Bisa. Oh, dikeringkan juga bisa. Misalnya yang banyak yang dipakai apa? Daun jati. Dan lain-lain ya, istilahnya dicoba aja. Kalau dikeringkan malah semakin aman lah. Daun jati juga bisa nih? Bisa. Kita di Blora ada kelompok ternak pakai daun jati. Wah, kapan-kapan kita liput ke Blora juga ya. Nah, mantap sekali. Jadi selain serat tadi rumput, sebaiknya dicampur. Kalau ngomongin hidup, pakai serat aja hidup nggak? Hidup. Hidup tapi ya. Mungkin domba-dombanya jadi kurang maksimal lah. Jadi kita harus ada unsur serat, unsur protein. Jadi kalau protein ini untuk pertumbuhannya lebih bagus, kalau susunya lebih banyak. Ya. Kalau serat ya ini kayak makanan utamanya lah. Saya kita semakin banyak jenis semakin bagus. Tapi kalau misalnya adanya rumput liar ini kan, misalnya rumput atau rumput liar ya. Ya.
rumput liar ini kan jenisnya macam-macam. Jadi kenapa kalau rumput liar itu lebih suka ya? Karena jenisnya banyak. Dan biasa dia kan jenisnya macam-macam, ada yang protein, ada yang ini. Ya kadang ada yang daunnya bulat-bulat, ada yang panjang gitu ya. Itu beda-beda ya. Kalau di rumput liar, ya ini rumput budidaya, ini rumput liar. Rumput liar kadang kalau ngarit ngambilnya jangan pagi, embun kan. Ya, berembun. Embun itu nanti bisa jadi kembung atau kalau enggak nanti cacing. Oh, Cacing katanya kan karena lembab. ada itu ya kandungan sulfurnya atau apa itu ya? Nanti kalau habis hujan misalnya, habis apa itu sebaiknya jangan ngarit. Oh, Karena nanti kan bisa pH-nya jadi asam lah katanya orang intinya gitu. ya. Jadi sebaiknya kita ngasih yang kontinu yang bagus. Rumput liar boleh nggak? Boleh. Boleh. Cuma paling nggak ngaritnya agak siang atau dijemur dulu. Karena cacing itu adanya di tempat-tempat pendek. Kalau lembab pasti itu yang masuk telurnya ya. Telurnya nanti masuk dimakan akhirnya cacingan. Wah, Ya, kalau berarti sambil kerja nggak bisa dong ini rumput liar kok. Soalnya siang-siang suruh ngarit nggak bisa ya. Nanti pilihan lah, dipilih masing-masing. Yang efektif efisien yang mana. Kalau rumput liar berarti ngaritnya ya sore lah pulang kerja. Oh, sore ngarit langsung banyak. Langsung banyak, nanti kan bisa dijemur, diangin-angin buat besok 2 hari kan bisa. Wah. Atau mau buat sebulan 2 bulan silase fermentasi monggo. Nah, kadang yang sering lupa ini karbohidrat. Karena kita seringnya di dunia ternak terusnya cuma protein. Nah, ini padahal penting karbohidrat. Karbohidrat ini kan istilahnya biar nggak teriak-teriak, biar cepat kenyang. Jadi kalau ada dombanya yang datang teriak-teriak pasti kekurangan karbohidrat, kurang kenyang intinya. Nah, ini biasanya dapat dari mana? Sebenarnya di alam itu ada, misalnya indigo vera. Indigo vera ini ada sumber energi juga. Daun-daunan itu ada. Selain dari protein dia ada karbohidrat. Tapi jumlahnya harus misalnya hari ini ngasih ya besok ngasih. Jangan hari ini ngasih besok enggak. Ngasih lah itu nanti masalah ya. Nah ini nanti ngelihatnya di internet namanya apa? Energi. Oh jadi karbohidrat itu masuk ke energi itu. Nanti satuannya kilokalori. Oh. Nah jadi lihatnya di sini. Tapi kalau misalnya nggak ada ya gampang. Misalnya ya kalau yang ini beras misalnya, ini kan tapi mahal. Domba makan beras juga bisa? Bisa. Oh, bisa. Beras ya bukan nasi. Beras nasi, ya beras. Kemudian ada jagung, singkong. Nah biasanya kan orang pakainya kalau nggak jagung singkong. Ya. Ini kalau beli ya, kalau nggak mau beli berarti nyari. Indigo vera tadi. Ya indigo vera, daun apa, nanti daun-daun jambu, daun apa bisa dilihat di internet. Kandungannya apa, ngeteknya energinya apa. Kalau saya jabarkan nanti banyak sekali. Ya. Yang paling banyak kan biasanya ini. Jagung sama kita singkong. Ngasih ini kan cuma misalnya 2 on per hari. Boleh nggak? Boleh. Yang penting kan continue. Ini misalnya 2 on. Tapi kalau singkong ini harusnya dicacah, digambarkan kering-kering. Takutnya kan biasanya ini bikin kembung ya, bikin karena ada itunya apa? Sianida. Kayak getahnya itu ya. Nah ini sebaiknya dijemur dulu. Masih banyak sih sebenarnya. Kalau yang beli ada polar. Mungkin yang paling sering orang dengar apa? Katul. Oh iya ini. Dedak. Karena mudah dicari juga ini ya. Kan mudah dicari, harganya terjangkau ya. Pilihan masing-masing lah. Jadi kalau banyak kalau di tempat saya Jawa Tengah, kalau dombanya mulutnya hitam pasti cerewet. Nah itu karena dia ininya nggak terpenuhi. Oh gitu. Sebenarnya kalau dia bisa ngomong, dia ngomong lapar loh. Ya. Cuma masalah utamanya kita nggak ngeh, malah dipukul cerewet. Nah, gitu. Jadi paling nggak kita tahu ini dulu lah. Nggak harus beli. Semuanya ada. Ya. Nah paling yang susah karena kita dikandangkan ini. Mineral dan lain-lain. Ya. Jadi ada makro, mikro. Ya, yang jadi masalah kan kalau dia di alam liar, dia bakal tahu seratnya kurang, dia nyari serat. Ya. Kalau diumbar ya. Kalau diumbar dia bisa nyari protein kurang, dia tahu yang protein yang mana, yang karbo yang mana dia tahu. Tapi karena kita kandang, itu kan istilahnya kayak di penjara. Apa yang dikasihkan di depannya, dia yang dimakan yang di depannya itu. Dia nggak bisa milih. Nah, tapi kenapa kok yang yang diumbar itu biasanya ada yang kecil-kecil gitu juga? Nah, itu karena apa? Kan karena cacingan biasanya ya. Makanya beberapa teman-teman mahasiswa kan lagi penelitian tentang efek umbaran terhadap cacing.
Oh, itu sedang diteliti. Sedang diteliti. Wah, Nanti kebenarannya nunggu dari jurnalnya teman-teman mahasiswa lah. wah, nanti mahasiswa suruh hubungi Domba Bagus juga ya. Siap. Nanti biar tahu ini. Jadi ini kalau dia diumbar dia milih sendiri lah. Kayak Mas Danang kalau mau makan pasti milih sendiri, dikasih uang milih sendiri. Iya, iya benar-benar. Kalau kita di kandang otomatis harus disiapin. Harus disiapin Kalau nggak semua. disiapin ya berarti setengahnya nyiksa lah. Ya. Biasa kalau mineral itu kalau orang-orang desa Ya. biasanya ngasin garam. Garam itu garam yang gerasa Garam itu. krosok biasa. Kalau biasa orang kan dibumbung ya. Ya, Biar ditaruh di dijilati bumbu. sendiri. Nah, tapi garam ini kan isinya mineral, yodium dan lain-lain. Sebenarnya ada lagi mineral. Nggak usah yang mahal-mahal, di toko ternak banyak kok. Yang harga 1 kilo 7.000, 8.000. Kan makainya juga sedikit sekali nih. Ya, Kalau bisa ya campurin aja. dicampur ya. Nah. Kemudian kalau untuk ini kalsium ada nggak? Ada, di toko ternak semua ada. Nanti yang udah mix biasanya ada premix kalau mix. Yang mix biasanya premix. Oh, sudah berbentuk Ini udah premix. bentuknya premix. Tapi kalau mau nyoba sendiri ya mau buat sendiri ada mineral, garam, campur-campur sendiri. Nanti jadinya premix itu ya. Premix. Terus kadang kalau kita nggak yakin ada namanya mineral block. Nah ini memang harganya lumayan lah. Nanti pilihan teman-teman lah. Biasanya kalau ininya udah tercukupi, otomatis mineral blocknya nggak boros. Oh, Tapi gitu. kalau ini nggak tercukupi pasti dia akan Oh iya, saya yang sering ditanya itu, Mas kok mineral block saya cepat habis. ya Mas, karena dipakannya ininya kurang sumber mineral oh, dan lain-lain. Makanya dengan mineral block dia bisa jilati sendiri. Jilatin Kalau sendiri. kurang pasti ya cepat habis. Ini ya kan ya ya. begitu. Jadi kalau di kandang ya sebisa mungkin seperti ini. Hmm, Apalagi kalau hamil. Hamil ini kalau kurang mineral dan lain-lain bisa ada keguguran lah. Belum saatnya lahir, lahirnya prematur, itu biasanya karena kandungannya nggak kuat. nggak kuat. Kalau mungkin ibu-ibu hamil kan pasti dikasih suplemen, kasih vitamin sama dokter ya. Ya. Tujuannya untuk penguat kandungan. Nah ini Makanan bergizi. berapa persennya disusun di sampingnya begitu boleh? Boleh, Kong, boleh. Di sampingnya aja, nah di situ. Nah ini kalau teman-teman tradisional biasanya kan nggak ditimbang. Ya, nggak Nggak ditimbang. ditimbang. Kalau serat kan biasanya gratis ya. Seratnya gratis. Sebenarnya kalau dari teori kan, kalau dari berat badan, Ya. ini 10 sampai 15% berat basah rumputnya. Jadi misalnya kalau 20 kilo, Ya. ini butuh rumputnya sekitar 2 kilo. 2 kilo. Iya, Oh, basah. basah ya, dalam keadaan Kalau basah ya. ini pakainya berat kering, ini sekitar 3%. Jadi kalau 20 kilo, ini pakainya sekitar 6 on. 6 on saja cukup. Cukup. Oh. Nah, ini 2 sampai 3 kilo. Itu rumput basah ya catatannya Ya, teman-teman. ini yang rumput Hijauan basah, segar ibaratnya. Berat basah, ini yang berat kering. Misalnya Ya. kulit kacang hijau, kangkung kering, sorghum, dan lain-lain itu banyak ya. Jadi kita pakai ini, kalau kering masih pakainya lebih dikit. Ya. Karena ini ada kandungan air, akhirnya kencing. Hmm. Kemudian kalau protein. Nah, protein ini kalau breeding kan kita goalnya panjang. Ya. Goalnya panjang, jadi kita pelihara nggak langsung 1 bulan, 2 bulan panen. Kadang sering lupanya kan nafsu di awal, breeding, kosnya gede di awal, nanti akhirnya putus. Jadi kalau kita breeding sebisa mungkin kan yang dijual anaknya. Anaknya. Jadi induknya itu yang penting makanannya cukup, bergizi, Cukup. nggak usah banyak-banyak. Ya. Karena kita di sini mainnya domba ya. Ya. Kan kalau perah atau kan beda lagi. Ya, Jadi perah butuh protein ini susunya. nanti bisa ambil dari sini kan. 2 kilo, 3 kilo, 2 kilonya rumput, 1 Ya. kilonya daun-daunan, atau 1,5 kilo rumput, setengah kilonya daun-daunan. Daun-daunan. Semua daun-daunan bisa lah. Yang penting nanti cara pemakaiannya gimana, harus Iya, iya. dikeringin dulu biar aman. Kalau misalnya ada yang nggak suka kan bisa di mix sama yang lain. Ya. Ini karena kita tujuannya nyari protein lah. Karbohidrat sebenarnya kalau breeding nggak usah mahal-mahal. Karbo misalnya ya kita kasih 2 on. Karbonya 2 on. Sebenarnya kita ngitungnya ini dari 2% dari bobot. Dari bobotnya tadi ya. Ya kan? Tapi ini kering. Berat kering, BK nggih, berat kering. Jadi kalau misalnya 20 kilo, ini 2 persennya cuma
4 on. Tapi jangan lupa kita ngomongin breeding ya ini ya. Ya, kalau breeding ini. ininya udah ada. Kita nggak perlu karbohidrat tinggi banyak supaya gemuk kan enggak. Ya. Nanti malah ada distokia, ada tertutup lemak, mager. Mager. Kita makanya dikit aja supaya dia kenyang. Jadi kita nggak perlu sampai 4 on. Misalnya kita pakai 2 on. 2 on saja. Ini kalau 2% dari bobot ini biasanya untuk penggemukan. Penggemukan. Sampai nambah 3% biasanya kalau mau panen. Nah ini kita 2 on. Dikit aja. Atau misalnya 1,5 on. 1 on. Nanti kan dicoba. Yang tahu hasilnya intinya ternaknya dikasih makan ini nggak mungkin nipu lah. Apa yang dia makan pasti dia jadi ngomong. Pasti daging. Kalau misalnya dia udah kenyang dia nggak minta lagi. Tapi kalau ini dimakan manusianya ya kambingnya terlihat. Iya. Jadi kalau 2 on misalnya singkong gaplek 4.000 misalnya. Berarti pakainya cuma Rp800. Nah 800 kali 30 hari kan cuma 24.000. Ya. Nah ini nanti efeknya kan ke anaknya lebih sehat, induknya lebih sehat, tetangganya nggak marah-marah. Iya. Ini yang perlu kan di sini. Jadi simpelnya seperti ini. Kalau garam, mineral, kalsium kalau dengan taruh di tempat sendiri pasti dia sesuai kebutuhannya dia. Kecuali nanti kita ngomong di konsentrat ya. Lain lagi. Tapi kalau kita manual kan biasa orang garam bumbung ini juga ada mineral. Ada nggak ada? Ini mineral yang khusus ada nggak ada? Mereknya macam-macam. Dari harga 5.000, 7.000, 9.000 ada. Dan ini makanya dikit kok, tapi harus ada. Biasanya kalau teman-teman mau lahiran, induknya deprok, induknya nggak bisa bangun. Karena induk itu kalau anaknya besar atau anaknya 2 atau 3, dia ngambil kalsium mineralnya dari tulangnya sendiri. Makanya dia jatuh, ambruk. Makanya obatnya namanya Calcidex atau Calcidex Plus. Disuntik supaya biar cepat dapat kalsiumnya tadi. Wah, iya. Contohnya seperti itu. Jadi paling enggak kita daripada mengobati, kadang wah ini depro nggak tahu dibeleh, dipotong. Mending kita kasih yang ini murah kok. Ini murah. Nggak harus yang mahal-mahal. Daripada kita ngobati mending antisipasi dari awal. Terutama kalau anaknya besar, anaknya banyak kan rezekinya lebih. Nah, biasanya malah jadi masalah di sini. Nah, gitu teman-teman. Wah, ini sudah selesai kok? Ya, secara ininya seperti ini sih. Yang paling penting berarti yang kadang lupa seratnya tadi berapa persen seratnya? Kalau dari berat basah ya 10 sampai 15%. 10 sampai 15%. Tapi kadang teman-teman nggak mau nimbang atau apa repot ya, dikasih aja. Langsung kasihkan. Kalau misalnya kurang ditambahi, kalau misalnya berlebihan ya besoknya dikurangin. Sebenarnya dari yang ternak lah yang tahu. Ya. Kalau protein ini sebenarnya kan dari daun-daunan tadi, ya maksudnya komposisi ini. Sudah masuk. Kita nanti buat konsentrat, mungkin nanti malam kita jelasin. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti dikasih lagi cara bikin konsentrat teman-teman. Wih, ini banyak sekali nanti kontennya teman-teman. Ini full kayak gini terus ini, kayak papan tulis ini. Nah ini disaksikan domba-domba lah ini. Ini dombanya biar pintar juga ini teman-teman. Dikasih tahu dia komposisi pakannya seperti apa dan nanti harus dimakan ini nanti teman-teman. Nah kayak gini. Oke, Kau Mario terima kasih ya sudah dibagikan tips ini dan nanti kita akan membuat video lagi untuk HPP ya. Nanti bisa dihitung HPP. Ya, nanti kita bikin HPP pakan untuk domba breeding gitu ya. Iya, domba breeding. Nah, nanti gitu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Ini mumpung ada Kau Mario di sini, tulis saja di kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Nanti kita bikinkan video berupa papan tulis kayak gini biar enak kita teman-teman. Kalau biasanya kita di kandang-kandang lihat dombanya, sekarang kita bermain di depan papan tulis kayak gini ya. Nah, nanti biar jelas teman-teman. Nah, ngomong di sini loh. Kandangnya ini belum kita liput teman-teman. Ini kandangnya di sini itu ada liftnya juga nanti teman-teman. Nah, itu belum kita liput, nanti kita liput juga. Nah, ini sementara mumpung ada Kau Mario nanti keburu hilang orangnya karena banyak fansnya sekarang teman-teman. Sehari di sini, besok pindah lagi kemana? Nggak tahu teman-teman. Mungkin ini lari dari fan juga bisa ini. Ini kita di pegunungan kayak gini. Oke, Kau terima kasih ya sudah dibagikan tips komposisi pakan yang tepat untuk domba breeding. Nah, bagi teman-teman domba bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.